Setelah kemarin saya membahas video Eko Patrio yang di dalam podcast menyatakan gaji kami itu sebenarnya setiap bulan malah minus kadang-kadang. Gaji anggota dewan 62 juta dipotong sama itu partai 25% buat proposal, buat minus kadang-kadang. Tidak bisa mencukupi kebutuhan dia kalau begitu. Akhirnya apa? Dari video itu saya memberikan komparasi dengan pernyataan Krisdayanti yang dimana menyatakan bahwa gaji mereka sebenarnya itu plus-plus, bukan minus-minus. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi. Nah, aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Terus Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang bersandiwara karena memang aktor-aktris ini kerjaannya bersandiwara. Dan asal kalian tahu bahwa orang-orang yang berpikiran negatif tentang Eko Patrio, Nafa Urba dan lain sebagainya memang tidak bisa disalahkan 100%. Karena apa? Memang tingkah-tingkah mereka ini sangat menggelikan, teman-teman. Contohnya di video yang ini. Memang itu adalah video lama dari Eko Patrio yang dimana dia ya berpura-pura lagi ya, bikin candaan mencari-cari gitu ya, berpakaian seperti maling di film-film lawak gitu ya, pakai sarung-sarung, lalu menemukan gepokan uang gitu ya, 150 ribuan, lalu menemukan HP dan akhirnya nemu minyak. Ternyata minyak yang lebih berharga katanya. Lucu teman-teman. Ya, pejabat. Saya tidak tahu video itu diupload kapan. Namun dari hawa-hawanya ya, hawa-hawa ketika dia sudah menjabat. Setelah dia menjabat, kan pada kenyataannya dia itu tidak mendapatkan gaji dari manggung lagi, atau dari film, atau dari acara-acara TV. Atau mungkin dia punya bisnis. Kita sekarang membicarakan orang yang tengah menjadi masalah publik. Eko Patrio di dalam video tersebut sebagai seorang anggota dewan ya mungkin, karena dia menjadi kader di PAN ya, di partai yang dia ikuti sudah dari tahun 2009 katanya. 2009. Jadi sudah lama dia jadi kader partai ya. Sampai akhirnya sumbangsi dia banyak, uang yang dia kasih banyak mungkin. Akhirnya menjadi salah satu anggota dewan. Dan setelah menjadi anggota dewan, dicabut lagi sama partai. Sekali lagi teman-teman, ternyata kedaulatan bukan ada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan partai. Karena yang bisa memberhentikan, mencopot, mengaktifkan, menonaktifkan, itu partai. Jadi partai memang yang punya kedaulatan, teman-teman. Kedaulatan ada di tangan partai, bukan tangan rakyat. Dan apa yang perlu kita lakukan setelah melihat seperti ini? Ya kita hidup di tengah-tengahnya. Kita dalam merubah seperti ini ya bukan merubah orang-orang yang sedang kita kritik. No, kalau kita ingin merubah mereka ya mustahil. Karena mereka juga ingin hidup dengan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin begini, ingin begitu, ya itu keinginan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita menginginkan sosok pemimpin yang bertakwa, sosok pemimpin yang soleh, sosok pemimpin yang jujur, amanah, tidak pernah mengkhianati rakyat, tidak pernah membohongi rakyat, tidak pernah pura-pura di hadapan rakyat, apalagi merampas uang rakyat, korupsi dan lain sebagainya, ya kita harus berbenah dari diri kita dulu. Kita berbenah diri dulu. Kemarin ketika terjadi penjarahan, mereka teriak-teriak uang rakyat, uang rakyat. Kalau uang rakyat, kenapa Anda sendiri yang ambil? Sama. Kalian teriak uang rakyat. Para koruptor, uang rakyat yang dia korup. Sama-sama ngambil uang rakyat. Jadi apa bedanya penjara dengan koruptor? Koruptor maling, penjara lebih maling lagi. Teriak-teriak uang rakyat, ini uang rakyat, duit rakyat, duit rakyat. Milih rakyat, milih rakyat, milih rakyat. Cair.
Tapi diambil untuk diri mereka sendiri. Kalau memang uang rakyat, dijual. Barang-barang yang kalian jarah dijual, lalu hasilnya bagi rata sama seluruh rakyat di Indonesia. Karena itu uang seluruh rakyat di Indonesia, bukan uang di Tanjung Priok. Pengen pemimpin yang soleh, yang adil, jujur, amanah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi diri mereka sendiri tidak takut kepada Allah. Diri mereka sendiri melakukan kezoliman, anarkisme. Ketika ada supir ojol, ikut-ikutan demo mungkin, terjadi insiden, kecelakaan sampai meninggal, Brimob yang disalahkan. Ketika ada mobil polisi, mobil patwal, dihajar habis-habisan, diinjek, dihantam. Lalu salah satu dari yang ngantem itu terlindes kakinya, merengek-rengek, nangis kesakitan. Siapa yang mau disalahkan? Mobilnya diem dipukul-pukul sampai hancur. Kalau kacanya hancur, mobilnya bisa dibuka. Memang apa yang akan mereka lakukan kepada polisi yang ada di dalamnya? Mau dibunuh? Jangan kalian melakukan hal-hal yang sedemikian rupa untuk menjelekkan polisi terus. Diadu domba polisi dengan umat. Seperti Habib Rizik kemarin. Dilindes, saudara. Supir ojol dilindes. Supir ojol, saudara, dilindes. Oh, mereka beralasan. Ini karena supirnya panik, supirnya takut. Sebab udah dikerubutin orang, takut nanti dibuka pintunya. Saudara, itu kendaraan yang digunakan oleh Brimob, itu pintunya nggak gampang dibuka, saudara. 20 orang suruh buka pintunya, nggak bakal bisa dibuka, saudara. Kacanya Anda gedor dengan martil, nggak gampang pecah, saudara. Jadi itu alasan. Mestinya ketika dikasih tahu, ada orang di depan, berhenti. Jangan langsung dilindes, saudara. Jangan orang kasih tahu. Panik tidak menjadi alasan, kecuali kalau mobilnya gampang dipecahin, kecuali kalau pintunya gampang dibuka, mobil biasa, oh masih bisa dimaklumi kalau dia itu panik ingin melarikan diri. Ini kalau mobil-mobil jenis yang melindas ojol nggak begitu, saudara, nggak gampang Anda buka dari luar, itu bajaknya kuat, saudara, nggak gampang Anda lempar dengan api pun nggak kebakar dalamnya. Goblok. Tuh narasinya apa? Memprovokasi umat untuk membenci Brimob. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Brimob juga rakyat yang dimana dia bekerja di sana untuk menjaga keamanan, bukan ingin melindas warga, gak ada. Mereka juga ketakutan. Oh, gak bisa, saudara. Apa namanya? Mobil Brimob gak bisa dihancurkan kacanya. Hancur kacanya ini. Ditombak pakai besi, lobang, kena ke polisinya. Pintunya, saudara, gak bisa dibuka. Bisa terbuka. Apa iya polisinya yang buka sendiri? Nih, dibuka pintunya biar dilempar batu saya. Apa iya begitu? Enggak, teman-teman. Pendemo ini yang kebanyakan melakukan hal-hal anarkis. Mereka ini penyusup-penyusup yang dimana setiap ada demo pasti ada kerusakan, pasti ada kehancuran, pasti ada pembakaran, entah ban, entah fasilitas umum. Sekarang rumah-rumah warga pun dijarah, rumah-rumah makan dibakar, hotel-hotel dilempari batu. Sekarang sudah zaman edan ini. Bukan zamannya yang edan, tapi sistemnya yang edan sebenarnya. Sistem demokrasi ini edan, melahirkan demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi tidak salah ulama-ulama salafi memberikan pernyataan demokrasi haram, pajak haram, ini itu haram. Karena apa? Memang kezolimannya lebih banyak. Mereka hanya bisa menasihati dengan cara yang lemah lembut. Gak pernah mereka datang ke jalanan lalu demo-demo sedemikian rupa, gak ada. Seperti Ustaz Syafiq Rizal Basalamah menyatakan sistem demokrasi begini haram, pajak begini haram. Gak pernah dia memerintahkan umat pajak haram, saudara, kita ke jalan, kita demo kantor pajak. Gak ada. Ustadz Erwandi menasihati pajak ini zolim, pajak ini jahat. Gak ada Ustadz Erwandi bikin orasi yuk kita kantor pajak bakar. Tuh gak ada, teman-teman. Tapi mereka yang tidak pernah teriak-teriak seperti ini, apa yang mereka lakukan? Memprovokasi umat untuk turun ke jalan. Demo ini, demo itu. Teriak tolol, teriak goblok, teriak anjing mereka. Jadi bagaimana negara ini mau berbenah? Sedangkan ada orang-orang yang sedemikian rusak menjadi pemimpin dalam agama, pendoktrin dalam agama, pendoktrin dalam politik dan ini itu. Akhirnya apa? Ya kerusakan, ya jelas. Dulu ketika Pilpres 2024, masing-masing berorasi, teman-teman. Prabowo sampai-sampai dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Anies Baswedan, Imam Mahdi. Tuh, lihat. Anies Baswedan, Imam Mahdi, teman-teman. Bukan cuma Imam Mahdi. Ketika kampanye, didukung sama 1 juta malaikat, kata Aus, Abah Aus. Apa lagi? Siapa lagi satunya itu? Siapa lupa sudah. Ganjar. Nah, Pak Ganjar Pranowo, apa yang dia lakukan? Sama, teman-teman. Datang ke Fuad Pleret. Ngapain ke sana? Diutus, katanya Fuad Pleret diutus
oleh salah satu wali untuk memenangkan Pak Ganjar. Karena apa? Sudah dipilih oleh Nabi Khidir. Sama-sama halu sudah. Tuh, bagaimana Indonesia mau sejahtera, mau merdeka, mau mendapatkan pemimpin yang amanah, soleh, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Kalau dari segi ini saja mereka banyak haluismenya. Yang satu didukung Habaib, yang satu didukung ini. Sama. Jadi memang ada yang tidak beres. Perlu kita benahi di negeri ini. Bukan dari pemerintahan dulu, kita dulu. Dari kemarin, sebelum pembahasan DPR ini, saya intens membahas takhayul bid'ah dan khurafat. Agar apa? Agar kita berbenah dari bawah dulu. Meninggalkan takhayul bid'ah khurafat. Sekarang bisa kalian saksikan sendiri. Kebobrokan, pengkhianatan, kerusakan. Asal kalian tahu, semua berasal dari kalian. Tangan kalian. Tidaklah semua yang kalian alami lahir dari perbuatan tangan kalian sendiri. Allah yang bilang. Agar apa? Agar kalian berpikir, berbenah dari diri masing-masing. Tapi memang mustahil teman-teman. Adanya siang malam itu bukti bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan semua baik, amanah, lurus. Enggak ada. Pasti ketika ada yang lurus, jujur, amanah, benar-benar menyampaikan Quran dan Sunnah, ajaran Nabi yang lurus, pasti ada yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Sama ketika di parlemen ada orang yang lurus, pasti ada juga yang belok-belok. Jadi begitulah. Kita harus memberikan pernyataan ke tengah-tengah umat. Sebenarnya yang perlu berbenah bukan mereka yang di atas, tapi berbenah dari diri masing-masing dulu. Baru kita bisa tahu, memilih dan memilah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil.